never say or give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace e Bene. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar kami. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga dapat berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Anak-anak, apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Hadir semua, Pak. Baik. Puji Tuhan semuanya bisa hadir pada pertemuan hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik, Pak. Baik, semuanya sehat ya. Anak-anak, salam historia. Baik, luar biasa. Semuanya anak-anak yang penuh dengan Pace e Bene yang artinya damai dan kebaikan. Ada yang masih ingat materi kita di proses pembelajaran kita sebelumnya? Nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia. Dari materi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan sifat pendudukan Jepang di Indonesia atau proses kedatangan Jepang di negara kita Indonesia dengan kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon atau tanggapan dari bangsa Indonesia. Untuk karya keterampilannya yaitu menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah atau bentuk lainnya nanti yang kalian akan buat dalam bentuk infografis tentang proses kedatangan Jepang di Indonesia. Indikatornya, ada 3 indikator untuk pengetahuannya, yaitu menganalisis proses menyerahnya Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Yang kedua, menganalisis respon tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia terkait dengan kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang ketiga, menganalisis proses pendudukan Jepang dan dampaknya bagi bangsa kita Indonesia. Lalu untuk keterampilannya, yaitu membuat infografis tentang sifat pendudukan Jepang, respon bangsa Indonesia dan dampak pendudukan Jepang secara berkelompok, dan nanti menyajikan hasil diskusi dan mempresentasikan hasil pembuatan proyek berupa infografis nanti di depan ya. Tujuan pembelajarannya jadi melalui model pembelajaran project based learning nanti peserta didik mampu menganalisis proses menyerahnya Belanda tanpa syarat kepada Jepang dari berbagai sumber dengan tepat. Yang kedua, melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu menganalisis respon tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia terkait dengan kedatangan Jepang ke Indonesia dari berbagai sumber dengan tepat. Yang ketiga, melalui model project based learning, peserta didik dapat menganalisis proses pendudukan Jepang dan dampaknya bagi bangsa Indonesia dari berbagai sumber dengan tepat. Lalu yang keempat, yaitu melalui model project based learning, peserta didik dapat membuat infografis tentang sifat pendudukan Jepang, respon bangsa Indonesia dan dampak pendudukan Jepang secara berkelompok, dan nanti menyajikan dalam bentuk
presentasi, ya, berupa infografis yang nanti akan kalian presentasikan di depan nanti. Penilaian kita ada 3 aspek, yaitu penilaian sikap melalui lembar pengamatan observasi pada saat proses berlangsung seperti ini, lalu penilaian pengetahuan melalui LKPD dan juga tes tertulis yang nanti di akhir pembelajaran ada evaluasi, dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan berupa lembar pengamatan diskusi dan juga presentasi dari proyek yang kalian buat nantinya. Ini adalah sintaks atau langkah-langkah dari proses pembelajaran kita hari ini. Diawali dari tahap yang pertama, penentuan proyek atau pertanyaan mendasar. Yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring dari pendidik. Yang kelima, menguji hasil proyek. Dan yang keenam adalah evaluasi proses dan refleksi proyek dari tahap yang pertama sampai nanti yang keenam. Ya, Bapak sudah membagi dalam bentuk kelompok, ada 4 kelompok seperti yang kalian perhatikan dan sudah Bapak bagikan di dalam kelompok masing-masing. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan tonton sebuah video sebentar. Pada proses sekarang silahkan masuk ke dalam diskusi kelompoknya masing-masing untuk sama-sama di dalam kelompoknya masing-masing mendiskusikan serta merancang langkah-langkah kegiatan yang akan kalian lakukan dalam proses pembuatan infografis kita pada hari ini. Bapak persilakan ke dalam kelompoknya masing-masing kembali untuk mendiskusikan sekaligus membuat infografis. Bagaimana proses pembuatannya? Apakah memiliki kendala? Baik, silakan dilanjutkan. Waktunya sekarang untuk dipresentasikan hasil dari pembuatan infografis kalian yang sebelumnya kalian kirim dulu untuk sementara ke Padlet terlebih dahulu. Silakan kepada kelompok pertama. Selamat pagi, salam Fransiskus Pacee Bene. Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Yang pertama itu timeline kedatangan Jepang di Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang menyerang Hindia Belanda dan berhasil menguasai Tarakan, yaitu di Kalimantan Timur. Pada Februari 1942, invasi Jepang berlanjut ke Pontianak, 11 Februari Banjarmasin, 4 Februari Makassar, 16 Februari di Palembang, dan 18 dan 19 Februari di Bali. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan, Indramayu Jawa Barat, dan Kragan, Rembang Jawa Tengah. Pada 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitenzorg, yaitu Bogor. Kota-kota lain di Jawa juga jatuh ke tangan Jepang. Pada 8 Maret 1942, Belanda mendatangi perjanjian Kalijati berisi penyerahan wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat ke Jepang. Pada Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Sejak 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah jajahan Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Serangan Jepang ke Indonesia di Hindia Belanda terjadi pada 11 Januari 1942 dengan pendaratan pertama di Tarakan, Kalimantan Timur. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi guna mendukung industri dan kampanye perang Jepang. Nah, untuk melancarkan aksi mereka melakukan beberapa upaya, yaitu Jepang sangat membutuhkan Indonesia sebagai pemasokan sumber daya alam dan sumber daya manusia potensial untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Oleh karena itu, mereka melakukan beberapa upaya seperti membentuk gerakan 3A dengan moto
Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Jepang bersikap baik kepada Indonesia dan mengizinkan menggunakan bahasa Indonesia, serta Jepang mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Selanjutnya, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Jawa dirancang sebagai pusat seluruh operator militer di Asia Tenggara dan Sumatera berbagai minyak utama. Gubernur Jenderal Hindia Belanda tidak berdaya menghadapi serbuan kilat Jepang. Belanda pun menyerah tanpa syarat dan di Kijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942 kepada Jepang. Selanjutnya tanggapan tokoh-tokoh penggerak nasional Indonesia. Kedatangan Jepang pada awalnya disambut baik oleh para tokoh nasional kita, seperti Soekarno-Hatta dan Ki Hajar Dewantara. Sebagian tokoh pergerakan seperti Sam Ratulagi, MH Tamrin, dan Sotarjo bersikap hati-hati dan optimis. Salah satu Jepang berjanji jika perang Pasifik memenangi, bangsa Asia akan mendapatkan kemerdekaan. Ya, sekian, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya ingin bertanya, bagaimana upaya dari Jepang dalam menarik simpati rakyat Indonesia untuk mendukung Perang Asia Timur Raya? Terima kasih. Jadi mereka melakukan beberapa upaya seperti membentuk gerakan 3A dengan moto Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia sebagai salah satu propaganda kebaikan Jepang. Yang kedua, selain itu Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang ketiga, Jepang bersikap baik kepada Indonesia dan mengizinkan menggunakan bahasa Indonesia. Kami tutup. Selamat pagi, salam Franciscus Pace Bene. Nah, Bapak ingin ke kelompok yang pertama dulu untuk merefleksikan proses pembuatan infografis yang telah kalian buat. Kami dari kelompok pertama akan menyampaikan evaluasi kami terhadap proses pembuatan proyek kami. Proses pembuatan proyek kelompok kami hari ini yang dibuat dari aplikasi Canva dengan beberapa media lainnya. Menyimpulkan materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi kesimpulan dari kependudukan Jepang di Indonesia itu pertama upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia, yaitu Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Jepang mengganti semua nama jalan dan gedung dengan nama dalam bahasa Indonesia. Lalu dampak-dampak kependudukan Jepang dalam bidang politik itu Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 seperti Angkatan Darat, Rikugun ke-16, pemerintah di Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Hal lainnya dalam bidang ekonomi, Jepang membentuk Bumi Ayu atau Koperasi Pertanian, lalu sumber daya alam di Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Membentuk Tonarigumi, yaitu kumpulan beberapa kepala keluarga, tujuannya dari dibangunnya Tonarigumi untuk membangun gerakan gotong royong dalam masyarakat. Lalu Jepang membentuk Romu Kyokai, tenaga kerja atau Romusa yang disebut Jepang sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pembangunan perumusan ini dikirim ke daerah penjajahan Jepang lainnya seperti Malaysia, Vietnam, dan Myanmar. Lalu pendidikan juga merosot tajam dalam bidang sosial budaya karena banyaknya sekolah yang ditutup termasuk perguruan tinggi menjelang tahun 1943. Barulah dibuka perguruan tinggi kedokteran atau Ika Daichaku dan perguruan tinggi teknik atau Koigo Daikagu di Bandung. Silakan kalian buka HP-nya masing-masing untuk mengisi soal evaluasi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan merefleksikan semua proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Pesan moral apa yang harus kita ambil dari materi yang kita pelajari hari ini? Tentu sebagai negara Indonesia, sebagai warisan negara Indonesia yang pernah dijajah oleh Jepang di masa lalu, kita punya perasaan yang sama. Bagaimana proses penderitaan yang dialami oleh bangsa kita di masa lalu pada masa pendudukan Jepang, dan yang paling penting adalah bagaimana pengerahan tenaga kerja Romusa pada masa lalu dan Jugun Yanfu yang tentu saja memberikan penderitaan batin bagi bangsa kita Indonesia. Sebagai orang atau insan terdidik adalah bagaimana mengenyam pendidikan sebaik mungkin agar penjajahan di masa lalu, pendudukan oleh negara lain di masa lalu tidak lagi terjadi pada era masa kini. Kita akan mempelajari materi kita berikutnya terkait dengan kemerdekaan Indonesia atau upaya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Kita akhiri dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu dalam proses pembelajaran kami tadi. Kiranya dapat menjadi bekal bagi masa depan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Historia.